kesan supaya brand ini menjadi local premium brand itu menurut kamu apa aja sih kalau misalnya dari segi ya marketingnya? Hai Elevate Squad, balik lagi di Elevate Podcast bersama aku Rangga. Kali ini tentunya di segmen Ruang Kreatif. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Irvin. Irvin Ray. By the way nih Vin. Iya. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Irvin. Irvin Ray. By the way nih Vin. Iya. Nah, ini aku lagi scrolling IG shop, terus TikTok shop, terus ngeliat nih satu brand clothing lokal, kelihatannya eksklusif banget. Terus aku jadi bertanya-tanya gitu, biasanya apa sih yang paling kamu lihat saat membeli produk, terus memutuskan, oh iya nih, aku tertarik nih dengan produk tersebut. Kalau misalnya pertama ya pasti kan dari kayak visualnya gitu kan mas. Dari apalagi kita main di sosial media, pasti kan tampilan pertama covernya itu kan kayak menentukan banget gitu loh kita mau beli apa enggak. Selain itu setelah kita beli itu mungkin kayak packagingnya mereka, kemasannya mereka, itu kan ada yang mungkin bisa ngasih perhatian lebih gitu loh ke konsumennya. Sama yang paling penting itu sih kualitas dari produk itu sendiri sih. Oh iya, berarti packaging juga ngaruh ya termasuk ya? Iya, apalagi sekarang itu kan kayak banyak banget brand-brand lokal itu yang udah mulai all out gitu loh. Jadi dari segi packagingnya mereka, dari promosinya mereka itu mereka kayak udah profesional banget gitu. Dan banyak banget yang mereka bikin kayak salah satunya kayak beauty fest gitu sih mas. Itu produk lokal juga ada begitu berarti ya? Iya. Lokal Indonesia. Iya banyak banget sih mas, kayak Scarlett, MS Glow. Berarti mereka juga memperhatikan dari segi packagingnya juga ya? Iya. Kayak misalnya nggak rapuh, terus juga dari segi estetika juga bagus. Dan tidak lupa masalah kualitasnya mereka. Ya betul. Percuma kan packaging baik atau bagus tapi kualitasnya jelek banget ya. Nah mas, kalau misalnya mau dibilang nih ya kan banyak banget brand lokal Indonesia yang udah kayak premium quality gitu kan mas. Nah gimana sih caranya kita itu buat sebagai desainer itu membuat suatu brand itu terlihat lebih wow dan tampak premium gitu mas di mata konsumen itu. Tips dari sisi branding ya. Dari sisi branding itu yang pertama pemilihan namanya harus unik lah. Memorable, unik, terus juga terdengarnya eksklusif gitu. Itu yang pertama sih. Terus kalau menurut kamu sendiri, apalagi nih selain pemilihan nama? Kalau misalnya aku sendiri, aku lebih kayak peduli sama yang namanya kualitas produk itu sendiri sih. Misalnya produk itu ada yang kayak dibikin sama pabrik, jadi kayak nggak ada sentuhan homemade-nya itu loh ke setiap orangnya. Nah itu kan kayak ngasih kesan sendiri ke setiap konsumen dan memberikan kayak suatu experience berbeda gitu kan, daripada kita beli barang yang dibuat dalam tanda kutip sama pabrik gitu, yang semua orang dapatkan barang yang bentuknya yang sama persis gitu sih. Selain itu menurut Mas Rangga, pemilihan dari branding style-nya sendiri itu harus kayak gimana sih supaya suatu brand itu tampak lebih premium dan eksklusif gitu? Ya dari segi branding sih kayak ya yang pertama punya guidelines buat foto produknya sih ya, yang pasti gimana komposisinya, pewarnaannya. Biasanya style-nya lebih minimalis. Lebih lebih eksklusif lah dari segi komposisinya sendiri. Tidak terlalu ramai gitu. Iya, nggak rame-rame banget. Kalau menyambung dari sisi branding dan tadi yang kamu bilang human touch-nya itu nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin marketing. Dari segi marketingnya itu kan kita sering banget ya nemuin kayak KOL, influencer, terus paid ads juga. Menurut kamu untuk membangun kesan supaya brand ini menjadi local premium brand itu menurut kamu apa aja sih kalau misalnya dari segi ya marketingnya? Ayo mas, kita mulai podcast. Podcast? Tak lu lagi serius nih. Ngapain sih kok kayaknya sibuk banget? Ini loh, aku tuh lagi ikutan klik-klik
cuma 10 menit bisa dapat total ratusan ribu. Wah, Nih kamu juga bisa ikutan. gimana tuh caranya Mas? Nah caranya ini, ikutan event ini. Wow, berhadiah banget ya. Kayaknya aku juga mau ikutan deh. Mau? Baik, aku kirimin ya. Yaudah, kita ikutan bareng yuk. Yuk. Mungkin kalau misal dari segi bahasa sendiri yang kita gunakan buat promosi itu juga nggak bisa sembarangan kalau misalnya kita mau jadi suatu brand yang premium gitu kan. Kayak bahasanya tuh harus ya dalam tanda kutip lebih normal gitu, lebih formal gitu daripada brand-brand yang bisa menggunakan bahasa yang mungkin bahasa kiasan yang lagi sering digunakan pada saat ini. Terus kalau misalnya dari segi KOL atau brand ambassador itu mereka nggak bisa milih sembarangan, nggak bisa yang lagi tren kita langsung ambil. Sedangkan kalau misalnya brand premium itu kan biasanya mereka lebih yang kayak bener-bener brand ambassadornya yang menggambarkan dari brand itu sendiri yang mungkin nggak bakalan ganti sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Terus pasti ada lagi dong. Kalau dari segi komunikasi, terus dari segi menggunakan influencer juga, kebahasaan juga. Tapi mungkin kalau dari aku ya, mungkin harus tahu lah channel-channel kemana aja mereka harus mengiklan. Kayak misalnya target marketnya itu harus pas, target marketnya kemana, lewat apa, medianya apa gitu. Apakah mau billboard atau pakai sosial media aja gitu. Itu kan pasti target marketnya berbeda, nanti goalsnya juga berbeda juga. Terus budget yang digunakan juga kan pasti berbeda. Dari yang biasa dan yang premium. Betul. Terus kalau dari segi strategi kali ini ngomongnya ya, mungkin kayak bisa kolaborasi dengan brand lain atau mungkin misalnya ya brand makeup atau skincare kolaborasi sama ilustrator atau kayak sama ilustrator, artis segala macam. Itu bisa juga jadi bikin satu produk limited edition. Itu juga bisa untuk meningkatkan FOMO juga. Kalau misalnya karena ini limited edition, jadi orang harus cepat-cepat beli nih buat dapetin produk itu. Karena collectible juga. Terus juga beberapa skincare sekarang juga kayak punya mesin vending machine gitu. Oh iya, kayak apa sih salah satu kosmetik yang pakai vending machine itu? Sika ya, dia lip tint. Oh iya. Itu dia pakai vending machine. Jadi kita dapat experience langsung dalam membeli si Sika itu. Terus lebih memorable juga kan kalau misalnya dia sudah membuat satu cara membelinya, cara membeli produk dia tuh beda nih, unik. Pasti memorable juga bakal diingat juga, berarti lebih diingat daripada brand yang lain. Dan mungkin orang lain juga kayak penasaran gitu nggak sih mau nyoba apa yang kita rasain juga kayak gitu. Iya betul, jadi kayak pengen ikut-ikutan padahal ngerti produk aja belum tentu. Kali ini kita akan ngasih beberapa contoh ya Pin tentang brand lokal yang punya image sebagai premium local brand. Oke, salah satunya dari segi fashion nih, kita punya Major Minor. Dan brand ini tuh pernah running di Paris Fashion Week, tentunya karena pakaian mereka yang unik. Terus juga pernah running di Rakuten Fashion Week Tokyo. Oh iya. Bukan Citayam Fashion Week. Nih contohnya ini nih hasil cuttingan mereka, contoh produknya mereka. Selanjutnya kita punya apa nih Pin? Nah selanjutnya itu mungkin itu sering kita lihat di sosial media itu Berry Benka. Dia itu ngasih kesan premiumnya mereka itu dari kemasannya mereka kasih kemasan itu yang beda dari yang lainnya. Mungkin yang lainnya cuma hanya dikasih tote bag atau apa, mereka kayak ngasih kemasan tersendiri yang setiap orang yang bukanya itu kayak punya experience sendiri gitu. Nah mereka tuh kayak tampilannya mewah tapi mereka juga menyediakan berbagai barang lainnya kayak tas, sepatu, bahkan fashion khusus hijab itu dengan harga yang nggak terlalu mahal tapi bisa digunakan dan juga memberikan kesan premium itu tersendiri. Berarti kamu pernah beli hijabnya? Pernah dong. Biar orang-orang yang nonton podcast kita ini tahu gimana penampakan Berry Benka. Oke. Gimana nih? Di bawah ini bisa langsung dilihat nih ada gambarnya. Nah, siap. Nah, ini juga nih brand yang nggak kalah menarik. Iya, apa itu? Seperti Hero Mobile Legend. Yaitu jam tangan lokal brand Lancelot. Ya biarpun ini jam tangan buatan Indonesia, nggak akan nyangka, tapi kualitasnya tuh bagus banget, goks lah pokoknya itu. Gila banget. Pol. Nah, itu. Karena setiap produknya tuh diproduksi dengan
material yang berkualitas, stainless steel yang berkualitas, terus punya cerita inspiratif juga dari pembuatannya di balik setiap perancangannya itu ya, dari setiap jamnya. Jadi ada setiap cinta di balik Anjay, ya itu. pembuatannya. Iya, ada cinta di balik setiap Lancelot. Anjay, boleh tuh. Nah, tadi kita udah ngasih beberapa contoh nih, dari mulai jam tangan, terus brand fashion, terus sepatu tadi. Menurut kamu ya, Ben, kesimpulan apa sih yang bisa kamu ambil, atau saripati kehidupan apa yang bisa kamu ambil dari obrolan kita kali ini? Saripati. Oke, jadi untuk menjadikan suatu brandmu premium, pastinya perlu menentukan suatu target pasar yang sesuai. Mungkin kita membuat suatu produk yang premium, tapi kita juga harus menentukan apakah barang itu ada yang beli juga. Apa kita saat menjualkannya itu tepat pada sasarannya. Dan kayak misalnya kita mau membuat suatu brand yang premium itu, kita pasti harus memilih target pasar yang menengah ke atas dengan harga yang cukup cukup mahal, yang bisa dibeli dari kalangan menengah sampai ke atas gitu juga sih. Kita harus juga tahu sifatnya dari konsumennya kita itu seperti apa, bagaimana dia mau membeli barang kita dengan terus dan menerus gitu sih. Ya, tadi kan kita udah share tadi ya beberapa tips lah ya yang bisa bikin brandmu menjadi premium dari sisi branding maupun marketingnya. Premium brand itu tidak hanya sekedar untuk menjual emosi dari pembelinya atau konsumennya, namun juga bisa membuat brand kamu tuh terlihat lebih wow, luar biasa gitu. Iya, jangan lupa tadi kita juga ingetin lagi bahwa kita punya survei Elevate Branding, di mana kalian cuma klik-klik doang 10 menit aja dari waktu kalian bisa menangin total hadiah OVO senilai ratusan ribu rupiah. Ayo, tunggu apa lagi? Daripada kalian gabut, daripada kalian login email terus, mendingan kamu klik-klik doang 10 menit bisa dapat saldo OVO ratusan ribu rupiah. Ayo, linknya ada di bawah ini. Oke, thank you Wipin untuk waktunya, untuk ilmunya juga udah sharing-sharing di Elevate Podcast ini. Ya, makasih juga Mas Enggak. Oke, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, diberkati selalu. Amin. Diberkati Tuhan selalu, senantiasa dilindungi jalannya. Amin. Oke, terima kasih untuk Elevate Squad juga yang telah menonton tayangan ini sampai habis. Jangan lupa komen di bawah. Ya. Tuliskan pendapat kalian, kayak misalnya ada ide untuk konten selanjutnya atau apa. Terus jangan lupa juga untuk subscribe, bantu untuk membuat kita semangat lagi untuk bikin konten kita. Oke, and see you on the next podcast. Bye-bye. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!